Media asal Prancis mengakui timnas Indonesia dan timnas Vietnam bisa menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Asia U23. Pemain bertahan Persik Kediri yakin timnas Filipina bisa mengalahkan timnas Indonesia di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Justin Hapner rela kehilangan beberapa keistimewaan dari Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di My Bola. Garungga di dadaku. Media asal Prancis mengakui timnas Indonesia dan timnas Vietnam bisa menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Asia U23. Media asal Prancis, Le Charne Opposé, memberikan perhatian kepada dua tim asal ASEAN, yakni timnas Indonesia dan timnas Vietnam dalam ajang Piala Asia U23 2024. Menurut media itu, skuad Garuda dan tim Golden Star Warrior bisa menjadi kuda hitam jika dilihat dari penampilan keduanya dalam fase grup di turnamen tersebut. Penampilan timnas Indonesia dan timnas Vietnam, secara mengejutkan berhasil memastikan diri lolos secara meyakinkan ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kedua tim dari Federasi AFF itu, memperlihatkan permainan yang baik, dan berpotensi menghadang perjalanan tim-tim kuat di Asia. Terutama untuk skuad Garuda, yang memiliki pemain berpengalaman. Sebab banyak pemain senior yang berusia muda yang memperkuat timnas Indonesia U23, yang pernah membawa timnas Merah Putih melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain Indonesia, ada juga Vietnam yang saat ini tengah mengalami penurunan dalam sepak bolanya, akan tetapi, mereka juga masih bisa menjadi momok menakutkan, untuk tim-tim unggulan, di Piala Asia U23, 2024. Pemain bertahan Persik Kediri yakin timnas Filipina bisa mengalahkan timnas Indonesia di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Menjelang pertandingan menghadapi timnas Indonesia, pemain belakang timnas Filipina, Simen Lingbo, mengaku sangat siap untuk mengalahkan skuad Garuda dalam kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Juni 2024 nanti. Walaupun menurutnya mengalahkan timnas Indonesia di SUGBK bukanlah sesuatu hal yang mudah, namun dirinya dan timnas Filipina tidak akan gentar sama sekali. Bahkan ia yakin dengan kemampuannya bisa membantu The Askal menghadapi timnas Indonesia. Pemain yang memperkuat Persik Kediri itu, mengatakan bahwa pertandingan tersebut sangat penting bagi timnas Filipina untuk melanjutkan harapan lolos ke babak selanjutnya. Simen Lingbo juga mengakui, jika timnas Indonesia saat ini sedang dalam performa terbaiknya, setelah berhasil mengalahkan timnas Vietnam 2 kali, dan berpeluang melaju ke babak 3 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apabila berhasil meraih satu kemenangan dari 2 laga yang tersisa. Justin Hapner rela kehilangan beberapa keistimewaan dari Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Pengorbanan Justin Hapner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan dari Belanda demi bergabung bersama timnas Indonesia, yang menarik untuk dibahas. Saat ini pemain berusia 20 tahun itu, sudah menjadi salah satu pemain langganan dan andalan di sektor pertahanan skuad Garuda. Pilihan Justin Hapner untuk menjadi warga negara Indonesia sangatlah tidak mudah, dirinya harus melalui proses naturalisasi, dan rela melepas paspor Belanda yang selama ini telah ia miliki. Dengan demikian Justin Hapner juga, harus mengikhlaskan kehilangan privilege yang ia dapatkan saat masih menjadi warga negara Belanda. Atau dengan kata lain Hapner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri. Walaupun harus seperti itu, pemain Cerezo Osaka tersebut, mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan baginya bermain untuk lambang Garuda di dada adalah sebuah kebanggaan. Dan harapannya, timnas Indonesia suatu saat bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Justin Hapner sendiri proses naturalisasinya rampung pada Desember 2023 lalu, dengan beberapa kendala yang hampir membuatnya gagal menjadi warga negara Indonesia. JIZES mengakui kualitas permainan dari Rizky Ridho saat bersamanya menjaga lini pertahanan timnas Indonesia. Pemain keturunan timnas Indonesia,
Jay Izzes, mengatakan dirinya merasa nyaman ketika bermain bersama Kapten skuad Garuda, Rizky Ridho, ketika menjaga lini pertahanan timnas Merah Putih. Pemain Serie B Italia itu, belum lama ini telah 2 kali memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Izzes, bermain sangat memukau di pertahanan timnas Indonesia dan berhasil menciptakan 1 gol lewat tandukan pada laga kedua saat melawan timnas Vietnam. Pemain berusia 22 tahun itu juga, memiliki pandangan kepada para pemain lokal, yang menurutnya memiliki kualitas dan pantas bermain untuk timnas Indonesia. Terkhusus untuk Rizky Ridho, dirinya sangat berkesan bermain dengan mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Jay menilai Rizky Ridho adalah pemain bertahan yang berkualitas baik, yang membuatnya merasa tenang dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia. Bukan hanya itu saja, Jay juga mengatakan, jika pemain Persija Jakarta tersebut memang pantas menjadi seorang pemimpin lapangan, dengan semua kapasitas yang dimilikinya. Menurut Bung Toel, semua keluhan Sintayong terbantahkan, dengan kemenangan timnas Indonesia U23, atas timnas Australia. Pengamat sepak bola ternama tanah air, Bung Toel, terlihat senang dengan kemenangan skuad Garuda Muda atas timnas Australia di Piala Asia U23, 2024. Bukan karena dirinya sudah menyenangi strategi yang dilakukan Sintayong dalam laga tersebut. Akan tetapi, Toel menyoroti keberhasilan itu, karena ketahanan fisik dan mental para pemain timnas Indonesia U23, yang berasal dari kompetisi liga lokal sangat luar biasa. Perlu diketahui, belum lama ini Sintayong pernah mengkritik kualitas fisik pemain BRI Liga 1. Bung Toel pun mengatakan, dalam pertandingan melawan timnas Australia U23 itu, terdapat 7 pemain dari liga lokal yang menjadi starter, dan terbukti dapat bermain dengan baik sampai akhir pertandingan. Menurutnya, semua kritikan dari STY sudah terbantahkan, dan itu semua hasil kerja keras para pelatih klub, bukan karena usaha dari Sintayong. Dan apabila pelatih asal Korea Selatan itu ingin kontraknya diperpanjang, Toel menyarankan PSSI untuk memberikan target kepada Sintayong, agar bisa membawa timnas Indonesia U23, berlaga ke Olimpiade Paris dan memberikan medali emas, dalam turnamen yang akan berlangsung pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 11 Agustus 2024 tersebut. Marten Paes terpantau sedang belajar bahasa Indonesia, bentuk keseriusan dari sang pemain keturunan untuk menjadi WNI. Pemain keturunan yang proses naturalisasinya sedang berada dalam pengadilan arbitrasi olahraga, yaitu Marten Paes, dirinya kini tengah semangat mempelajari bahasa Indonesia. Pemain berusia 27 tahun, yang proses naturalisasinya sedang terbentur peraturan FIFA, tentang perpindahan federasi, dan prosesnya menjadi warga negara Indonesia pun menjadi sangat rumit. Akan tetapi, tidak membuat kiper Dallas FC itu, kehilangan semangatnya untuk mempelajari bahasa persatuan Indonesia. Ketertarikannya dalam belajar bahasa Indonesia terlihat dari akun Instagram pribadinya, yang tengah mencoba sebuah aplikasi terjemahan yang menampilkan percakapan berbahasa Indonesia. Unggahannya tersebut, membuat para netizen berspekulasi, dan berharap Marten Paes terus belajar bahasa Indonesia sampai dirinya lancar. Sebagai informasi, proses naturalisasi Marten Paes sendiri sudah dimulai pada awal Januari 2024 kemarin, bersamaan dengan 2 pemain keturunan lainnya, yakni Tom Hai dan Ragnar Oratmangun yang sudah melakukan debut bersama timnas Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia terkejut dengan kemenangan timnas Indonesia atas timnas Australia di Piala Asia U23 2024. Keberhasilan skuad Garuda Muda menang atas timnas Australia U23, bukan hanya mengejutkan para pecinta sepak bola di tanah air, akan tetapi menggemparkan khalayak dari negeri jiran. Salah satunya ialah media Malaysia, @Afikruni, yang tidak dapat menyembunyikan ketakjubannya kepada skuad Garuda Muda yang berhasil menumbangkan timnas muda dari negeri kanguru. Media itu mengatakan, jika permainan timnas Indonesia sudah jauh lebih maju 1 abad ketimbang timnas Malaysia, pernyataan tersebut sontak saja menjadi viral di kalangan pecinta sepak bola Malaysia.
Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia U23 menjelma menjadi tim yang kuat dan penuh determinasi, dan kemenangan atas timnas Australia menjadi salah satu bukti dari kemajuan sepak bola Indonesia. Peringkat FIFA Indonesia pun terus mengalami kenaikan, hingga melampaui peringkat timnas Malaysia. Sementara itu, skuad Harimau Malaya masih terpaku di bawah bayang-bayang kejayaan masa lalu. Permainan mereka dinilai masih jauh tertinggal dengan timnas Indonesia. Jayalah timnas Indonesia, bravo, Garuda! Yeah.